Rekam jejak perwira polisi arogan Polda Maluku Kompol Bambang yang dicopot. Inilah rekam jejak Kompol Bambang Surya Wiharga yang viral pukul sopir taksi online. Kompol Bambang terbukti melakukan pemukulan terhadap sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelaku marah saat akan mengubah rute tujuan awal sehingga sampai kendaraan korban menabrak mobil di depannya. Beber Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Kasus pemukulan mengakibatkan pipi korban memar. Kemudian pelaku langsung keluar turun dari mobil. Aksi pemukulan yang dilakukan polisi terekam kamera korban dan videonya disebarkan di media sosial. Betul, pelaku anggota polisi. Saat ini masih penyelidikan ya, tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang, menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky. Ini benar Pak, halte Baskomdak, Polda Metro Jaya. Iya, nanti lu tinggal masuk aja, kata penumpangnya. Cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah. Menurut keterangan Rizky, Rizky, dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi. Minggu, tanggal 13 November tahun 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk mengubah titik tujuan. Nah, itu harus diubah. Nah, akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang. Mobilnya ini kan manual. Dia injek kopling dah tuh. Enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah, kata dia. Nah, menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali, katanya. Aksi pemukulan itu pun terekam oleh ponsel Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta. Nah, uang 2 juta itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, setelah saya dengar ceritanya seperti itu, saya merasa ini kalau di Polda Metro Jaya kalau dia datang lagi UTK membuat laporan polisi takutnya nanti malah tarik ulur. Akhirnya saya sarankan sama dia, ya sudah coba buat laporan polisi di Polres Jaksel, ucapnya. Polda Maluku copot jabatan oknum perwira polisi yang pukul sopir taksi online. Polda Maluku mencopot Kompol M. Bambang Surya Wiharga dari jabatannya sebagai Kasubdit Gakumditlantas Polda Maluku. Pencopotan jabatan ini dilakukan setelah aksi Kompol M. Bambang yang memukul seorang sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda di kawasan SCBD, Jakarta Selatan hingga viral di media sosial. Sebagai tindakan awal untuk yang bersangkutan, Kompol Bambang sudah dimutasikan ke Pamenyanma dalam rangka pemeriksaan. Sudah dicopot dari jabatannya.
kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Areis Aminullah saat dihubungi Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Areis mengatakan saat ini, Bidang Propam Polda Maluku masih melakukan penyelidikan soal etik dan disiplin yang menyeret Kompol Bambang. Sementara, Areis menyerahkan insiden pidananya ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, korban sudah melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Komitmen Bapak Kapolda setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota akan ditindak tegas, tuturnya. Lebih lanjut, Areis mengatakan saat ini Kompol Bambang masih berada di Jakarta untuk mengurusi pernikahannya. Untuk sementara personel bidang Propam berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terhadap korban termasuk Kompol Bambang, ungkapnya. Sebelumnya, sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya, Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky. Ini benar Pak, halte Baskomdak, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja, kata penumpangnya. Cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizky. Dia dianggap kayak direndahkan lah, kata Roberto saat dihubungi Minggu, tanggal 13 November tahun 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan. Nah itu harus diubah. Nah akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang. Mobilnya ini kan manual. Dia injek kopling dah tuh. Enggak nginjek rem. Terus nabraklah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah, kata dia. Nah menjelang turun dapatlah bogem mentahnya itu sekali, jelasnya. Aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya. Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Rizky saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizky membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta rupiah, kemudian ditransfernya ternyata cuma 2 juta rupiah. Nah uang 2 juta rupiah itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah setelah saya dengar ceritanya seperti itu, saya merasa ini kalau di Polda Metro Jaya kalau dia datang lagi untuk membuat laporan polisi takutnya nanti malah tarik ulur. Akhirnya saya sarankan sama dia ya sudah coba buat laporan polisi di Polres Jaksel, ucapnya.